Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini. Waduh, tanpa terasa nih ya, yang namanya membahas mengenai informasi, ngobrol bersama dengan dosen komunikasi itu sangat seru sekali dan rasanya durasi kita di hari ini sangat kurang sekali, Bu. Masya Allah. Dan, tapi sebelum kita berpisah bahasanya, untuk informasi publik sendiri kategorinya itu, misalnya kalau zaman sekarang kan orang lebih ke sosial media. Nah, kalau kita lewat di jalan begitu lihat ada spanduk dilarang membuang sampah, dinas kebersihan. Nah, berarti itu sudah termasuk kategori informasi publik atau sebenarnya ada kategori-kategorinya nggak, atau jenis-jenisnya? Kalau ini saya bacain menurut undang-undang ya, Boleh. biar nggak salah ya. Saya baca benar. aja ini daripada saya Betul, salah betul. nanti kan. Jadi ada undang-undang KIP, Keterbukaan Informasi Publik. Yang dimaksud dengan informasi publik itu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggaraan badan publik yang lainnya yang sesuai dengan undang-undang KIP maksudnya ya. Jadi berdasarkan pengertian ini tadi terkait dengan informasi publik, jelas ya kalau di sini bahwa informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh sebuah badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Jadi kalau dari definisi itu ya, definisi yang saya ambil dari undang-undang KIP itu tegas ya bahwa sebenarnya informasi publik itu memang dikelola oleh lembaga negara, oleh lembaga pemerintah. Jadi kalau misalnya ada sebuah BUMN, nah itu kan kadang mereka rilis ya saham Telkom misalnya sekian, terus keuntungan tahun ini sekian. Nah, itu salah satu sebenarnya contoh informasi publik atau tadi kita bicara bencana, bicara tentang pengobatan COVID, itu yang resmi, rilisnya resmi oleh pemerintah. Sebenarnya itu dari definisi informasi publik. Ibaratnya memang berarti dari lembaga yang resmi punya negara ya diinformasikan untuk publik. Untuk jadi edukasi masyarakat. Berarti iya. di zaman sekarang kita juga harus benar-benar pintar melek yang namanya literasi digital. Iya. Jadi Melek kita harus media. tahu melek media gitu. Nah, Ibu Juliana terakhir nih Bu, sebelum kita berpisah, menurut Ibu sebagai ilmu komunikasi, terus juga dosen ilmu komunikasi, kita sebagai individu masyarakat gimana nih untuk menanggapi informasi-informasi yang publik yang banyak sekali menyebar hoax-hoax di saat ini? Yang banyak berseliweran di medsos, Masya Allah. Itu sebenarnya tantangan buat kita orang komunikasi sih sebenarnya, Mas. Untuk bagian dari kita sebenarnya mengedukasi keluarga kita dan masyarakat sekitar kita. Kan banyak nih dosen-dosen komunikasi, insan-insan komunikasi, Mas alumni komunikasi juga punya tanggung jawab. Baiklah. Untuk mengedukasi orang-orang yang di sekitar kita dulu. Kalau kita semua mengedukasi orang-orang yang di sekitar kita, insya Allah literasi digital masyarakat Indonesia itu akan meningkat gitu loh. Kalau kita kan kadang bercermin di Amerika dan lain sebagainya, mereka kan nggak mudah untuk menerima informasi itu. Pasti kan ada cek dan diceknya. Nah itu kan baru tahapan awal kita ini, Mas, untuk Indonesia kan mulai booming medsos dan lain sebagainya. Nah jadi kalau untuk kita semua ini ya, untuk kita semua, kita meliterasi diri kita sendiri dulu, baru kita meliterasi keluarga dan teman-teman sekitar kita. Kita berbuat yang kecil aja dulu deh, gitu. Jadi nggak usah memimpikan hal yang besar kalau yang kecil belum kita lakukan, gitu. Jadi kita meliterasi diri kita, keluarga kita. Kalau semua seperti itu, insya Allah Indonesia tingkat literasinya ketika diteliti akan meningkat. Karena saya pernah meneliti literasi digital beberapa tahun yang lalu dan masih rendah sih kalau untuk wilayah sini gitu. Berarti memang dimulai dari hal kecil. Dari orang kita satu rumah, misalnya kita orang tua atau suami atau istri atau anak-anak kita dapat info ini, kita juga harus ini salah nih infonya. Kalau benar itu harusnya di sini carinya. Informasi resminya seperti ini. Betul sekali. Gitu. Terima kasih Ibu Juliana hari ini sudah berkenan hadir di Studio Opini. Terima kasih banyak sharing-sharingnya, informasinya. Dan pemirsa Opini, tanpa terasa kita harus pamit dulu di episode kali ini. Jangan lupa saksikan
menyampaikan terus opini dari jam 8 sampai jam 9 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Dan akhirnya saya Iqbal Fatwa pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.